Warung nasi Rames Gemah Ripah di Bekasi selalu ramai, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang membuat rasanya begitu digila-gilai. Sampai satu persatu pelanggan mulai hilang, dan pemilik lamanya meninggal dalam keadaan kosong. Kini warung itu punya pemilik baru, tapi bayaran pesugihan belum selesai. Dan yang diminta selalu nyawa manusia. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Orang-orang di kampung kami selalu bilang, kalau ada warung yang terlalu ramai untuk ukuran tempat sederhana, itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan entah kenapa, desas-desus itu paling sering muncul setiap kali nama warung nasi Rames Gemah Ripah disebut. Warung itu kecil, letaknya di pojokan jalan yang jarang dilewati orang. Bukan daerah yang dikenal ramai. Tapi anehnya, setiap hari, dari subuh sampai hampir tengah malam, bahkan kadang lewat, pembeli datang tak pernah berhenti. Kadang saya heran sendiri, dari mana saja datangnya orang-orang itu. Awalnya saya mengira itu cuma kebetulan, atau mungkin masakannya memang enak betul. Sampai suatu hari saya perhatikan sendiri bagaimana orang-orang antre. Ada yang datang pakai seragam kantoran, ada yang masih pakai baju rumah, ada juga pengendara motor dari arah yang seharusnya bukan rute orang lewat sini. Yang lebih membuat bulu kuduk meremang, sebagian wajah mereka terlihat seperti tak memedulikan sekeliling. Seperti hanya ingin menuju warung itu, dan tidak peduli dunia. Nama pemiliknya, Pak Suyatno, sudah lama beredar dari mulut ke mulut. Orangnya pendiam, jarang keluar kecuali buka tutup warung. Rambutnya selalu tersisir rapi, matanya sayu, tapi tatapan yang membuat orang tidak nyaman diajak bicara lama-lama. Kalau ada yang baru pertama kali datang, biasanya mereka akan bertanya kenapa penyajiannya begitu cepat. Seringkali makanan sudah siap bahkan sebelum pelanggan mengucapkan pesanan lengkap. "Rames biasa, Bu?" katanya sambil tersenyum kecil. Senyum yang bagi sebagian orang terlihat ramah, tapi bagi sebagian lain terasa seperti ada beban di baliknya. Yang paling menarik perhatian saya adalah cerita dari pelanggan tetap bernama Bu Rina. Ia selalu datang 2 kali sehari. Waktu saya tanya kenapa sering sekali makan di sana, jawabannya membuat tengkuk saya dingin. "Entah kenapa ya, Mas. Kalau sehari nggak makan dari situ, badan rasanya kayak lemes semua." Saya tertawa saat itu, menganggapnya bercanda. Tapi caranya bicara tidak terdengar seperti gurauan. Matanya kosong, suaranya pelan, seperti orang yang sedang ketagihan sesuatu tapi tidak tahu kepada siapa harus mengaku. Lalu ada lagi cerita dari Warto, pemuda yang sering nongkrong dekat pos ronda. Ia bilang sering melihat hal aneh setiap malam. "Mas, itu warung kayak nggak pernah beneran tutup," katanya pada saya suatu kali. Lampunya mati memang, tapi saya sering lihat bayangan orang masuk lewat pintu belakang. Saya sempat menertawakan ceritanya karena Warto memang terkenal suka melebe-lebihkan cerita. Tapi beberapa hari kemudian, ia mendekati saya dengan wajah lebih serius. "Mas, kemarin jam 2 pagi saya lewat situ. Di dalam warung ada cahaya kehijauan. Kayak api tapi bukan api." Cerita-cerita itu akhirnya semakin sering beredar. Bu Ningsih, tetangga tepat di seberang warung, paling sering jadi sumber gosip. Ia mengaku pernah melihat pembeli datang jam 3 pagi. "Saya kira orang mabuk, Mas. Tapi yang datang itu jalannya pelan, lurus, kayak orang tidur sambil jalan. Habis ambil nasi, langsung pergi lagi." Suyatno cuma ngeliatin dari dapur. Saya mencoba membayangkan kejadian itu. Dan meski saya tahu Bu Ningsih suka lebay, entah mengapa kali ini ceritanya membuat saya sulit tidur. Semakin lama, semakin banyak yang memperhatikan keganjilan warung itu. Ada satu hal yang paling sulit diterima akal. Meskipun pembelinya sangat banyak, lauk pauk di warung itu tak pernah benar-benar habis. Saya pernah duduk agak lama, memperhatikan orang datang bergantian, mengambil nasi, mengambil lauk, dan tetap saja wadah lauk itu selalu tampak penuh. Ketika saya tanya apakah mereka punya pegawai tambahan, Suyatno hanya menjawab pendek, "Semua saya masak sendiri, Mas." Yang membuat suasana semakin misterius adalah ketika seseorang dari luar daerah tiba-tiba ikut nimbrung di tengah kami yang sedang mengobrol. Orang itu tidak saya kenal. Ia cuma berkata lirih, "Warung kayak gitu nggak mungkin berdiri tanpa syarat. Di daerah saya juga ada yang begitu." Akhirnya kebongkar setelah ada pembeli hilang. Setelah mengucapkan itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan kami dalam kebisuan yang tidak mengenakan. Tentu saja semua ini masih sebatas desas-desis waktu itu. Tapi desas-desus yang semakin lama semakin konsisten. Setiap orang memberikan cerita berbeda. Namun semuanya mengarah pada satu hal. Ada yang tidak wajar dari warung nasi Rames Gemah Ripah dan pemiliknya, Pak Suyatno. Apalagi ketika muncul kabar bahwa dulu Suyatno pernah mengalami kebangkrutan.
kehilangan hampir seluruh hartanya. Lalu tiba-tiba seolah hidupnya berubah total hanya dalam hitungan bulan. Orang-orang mulai menghubungkan titik-titik itu. Dan desas-desus berubah menjadi dugaan yang lebih gelap. Saya masih ingat percakapan yang membuat saya akhirnya percaya bahwa rumor itu mungkin lebih dari sekadar gosip. Waktu itu, seorang bapak tua yang lewat menghampiri kami yang sedang duduk di depan toko kelontong. "Kalian tahu nggak?" katanya pelan. "Dulu sebelum warungnya seramai sekarang, Suyatno pernah pergi ke seseorang di Babelan. Katanya minta bantuan buat memperbaiki nasib." Saya bertanya balik, "Bantuan apa, Pak?" Bapak tua itu hanya menggeleng, "Bukan bantuan manusia." Sejak itu, setiap kali melewati warung itu, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ramainya warung itu bukan lagi tanda rezeki, tapi seperti lonceng yang berdentang mengingatkan bahwa tak semua keramaian berarti kehidupan. Kadang keramaian justru tanda bahwa sesuatu sedang menikmati apa yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan untuk warung nasi rames Gemah Ripah, desas-desus warga yang semakin padat rasanya hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Sejak desas-desus tentang warung itu makin ramai dibicarakan, perhatian warga mulai beralih pada satu hal yang tampaknya sepele tapi justru paling menonjol. Rasa masakan warung nasi rames Gemah Ripah milik Pak Suyatno. Banyak orang menyebutnya enak, tapi bukan enak yang wajar. Bukan enak yang membuat kita ingin makan banyak, melainkan enak yang terasa seperti menekan sesuatu di dalam tubuh. Seolah memaksa orang untuk kembali lagi, tanpa alasan yang jelas. Saya masih ingat percakapan pertama yang menggugah rasa curiga saya. Waktu itu, saya bertemu Pak Denan, seorang sopir truk yang hampir tiap hari berhenti untuk makan di sana. Ia duduk di teras rumah saya sambil menyeruput kopi. "Mas," katanya sambil melirik kiri kanan, "saya ini makan di banyak tempat, tapi Ramesnya Suyatno itu beda. Lezatnya kok kayak nilek." Saya tertawa kecil. "Nyelekit gimana, Pak ya? Kamu tahu kan kalau makan pedas, rasanya nyelekit di lidah? Nah, ini bukan pedas, enak, tapi aneh. Kayak ada yang nempel di tenggorokan. Habis makan, kepala enteng, badan anget, lalu ia menunduk. Suaranya mengecil. Sumpah, Mas, saya pernah makan 2 kali dalam sehari. Dan rasanya kayak baru sadar sesudahnya. Kayak otomatis masuk warung tanpa mikir." Percakapan itu terus terngiang di kepala saya. Apalagi ketika saya perhatikan pola beberapa pelanggan yang sering datang. Ada yang dulu badannya segar, sekarang terlihat pucat. Ada yang dulu suka ngobrol, sekarang selalu duduk diam sambil menunduk, seperti tidak sepenuhnya hadir. Selesai makan, mereka langsung pergi tanpa menoleh. Beberapa warga mulai membicarakannya secara pelan, seolah takut kalau suara terlalu keras akan memanggil sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Serita Peiling mencolok datang dari Burina, pelanggan yang saya kenal sejak lama. Saya temui dia suatu pagi di depan warung. Wajahnya tampak lelah, kantung mata menghitam. Saya bertanya apakah ia baik-baik saja. Jawabannya membuat saya merinding. "Entah kenapa, Mas," katanya pelan. "Setiap habis makan di sini, saya selalu mimpi aneh. Mimpi ada seseorang duduk di pojokan dapur. Mukanya nggak kelihatan. Setiap saya mau berhenti makan di sini, badan saya lemes. Kayak dipanggil. Saya hanya bisa diam. Kalau bukan Burina yang bicara, mungkin saya akan mengabaikannya. Tapi perempuan itu bukan tipe orang yang suka bual. Selain itu, banyak pelanggan lama mulai bicara bahwa bumbu dari warung itu aromanya terlalu kuat. Ada wangi yang sulit digambarkan, wangi sedap yang menempel lama pada lidah dan rongga hidung. Kadang terasa seperti gurih, kadang seperti amis halus, kadang seperti wangi bunga yang sudah lama layu. Tapi anehnya, setiap mereka mencoba menirunya di rumah, hasilnya tidak pernah mirip. Ada satu cerita yang cukup mengguncang saya. Bang Rido, tukang ojek online, pernah bercerita kalau ia pernah memesan rames untuk dibawa pulang ke rumah kontrakannya. Ia berniat makan sambil istirahat, tapi begitu bungkusnya dibuka, katanya baunya berubah. Bukan lagi bau sedap, kayak bau tanah basah yang diinjak terlalu lama. Saya bertanya, "Terus, kamu makan?" "Wah, emak." Nggak ngerti kenapa, saya tetap makan. Ia tertawa pelan, tapi tawa yang terdengar seperti menyembunyikan rasa takut. "Habis makan, enteng banget, Mas. Kepala hilang beratnya, tapi malamnya saya mimpi buruk. Di mimpi itu saya makan lagi, dan ada tangan panjang yang ngasih saya sendok. Soring love." Ibu Sumirah, yang rumahnya tak jauh dari warung, mengaku setiap kali ia berdiri terlalu dekat dengan pintu belakang warung, ada aroma seperti daging direbus, tapi baunya lebih pekat daripada masakan biasa. Kayak bau daging yang terlalu segar, katanya. Ia sendiri tidak berani mendekat lagi setelah suatu malam mendengar suara seperti bisikan pelan. "Ngapain berdiri di situ, Bu?" Tidak ada siapa-siapa saat itu.
Yang semakin menambah kecurigaan adalah ketika beberapa pelanggan lama mulai mengeluhkan rasa mulut pahit setiap selesai makan. Namun, anehnya tetap ingin kembali lagi esok harinya. Seakan-akan tubuh mereka bergantung pada rasa itu. Ada yang bahkan bilang lidah mereka seperti kehilangan rasa jika tidak makan dari warung tersebut selama beberapa hari. Saya sempat menanyakan hal itu pada seorang pemuda bernama Fikri, yang hampir setiap pagi terlihat sarapan di sana. Kenapa kamu suka banget makan di situ? Tanya saya. Ia menggaruk kepala, tampaknya bingung menjawab. Nggak tahu mas, rasanya nagih aja. Beneran enak. Tapi kadang kalau makan, saya ngerasa kayak ada suara di belakang. Bisik-bisik pelan, tapi begitu nengok, nggak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaan. Saya mulai sadar kalau semua cerita itu tidak mungkin kebetulan. Rasa aneh yang terlalu enak untuk wajar. Pembeli yang selalu kembali meski tubuh mereka merasakan efek aneh. Dan bisik-bisik yang seolah mengikuti setiap suapan, semuanya perlahan menyatu menjadi pola yang sama. Rasanya seperti ada sesuatu dalam masakan itu, sesuatu yang tidak berasal dari bumbu dapur biasa. Semua pelanggan yang pernah merasakan masakan warung Gemaripah selalu menggambarkan sensasi yang serupa. Nikmat yang memaksa, kelezatan yang menjerat, aroma yang menyentuh bagian tubuh yang tidak terlihat. Dan saat mereka berhenti makan, tubuh mereka seolah memprotes, seperti kehilangan sesuatu yang tak dapat diganti oleh makanan lain. Kadang saya bertanya pada diri sendiri, apakah enak itu selalu pertanda kebaikan? Atau justru enak yang berlebihan adalah pintu kecil menuju sesuatu yang ingin merampas bagian dari diri seseorang? Bisik-bisik pelanggan lama tentang rasa yang terlalu aneh untuk enak, semakin lama semakin menguat. Dan seolah tanpa sadar, semua cerita itu seperti membimbing saya pada kesimpulan bahwa ada yang jauh lebih gelap daripada sekadar bumbu rahasia di warung itu. Karena pada akhirnya, rasa hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Ada kalanya sebuah cerita tidak bener-bener dimulai dari hal yang terlihat sekarang. Warung nasi rames Gemaripah yang selalu ramai itu tidak lahir dari keberuntungan tiba-tiba. Semakin saya mendengar desas-desus warga, semakin jelas bahwa semua ini berawal dari masa lalu yang jauh lebih kelam daripada sekadar usaha makanan yang sukses mendadak. Dan nama yang paling sering disebut dalam bisik-bisik itu tetap sama, Pak Suyatno. Sebelum menjadi pemilik warung yang ramai itu, Suyatno dikenal sebagai pria biasa dengan kehidupan yang tidak menonjol. Orang-orang tua di kampung masih mengingat bagaimana ia dulu bekerja sebagai pedagang kecil di pasar. Dulu dia jual sayur, mas, kata Pak Mardi, salah satu tetua kampung, saat saya bertanya kepadanya. Nggak kaya, tapi cukup. Sampai akhirnya, ya, itu kejadian. Saya mencoba menggali lebih jauh. Dan Pak Mardi pun melanjutkan ceritanya dengan suara rendah. Seolah takut kenangan itu masih mengendap di udara. Usahanya jatuh, bangkrut, bukan bangkrut biasa. Stoknya busuk, uang hilang, utang menumpuk, rumahnya hampir disita. Istrinya pergi. Sisa hanya dia, sendirian. Dari cerita-cerita warga, saya mulai mendapat gambaran bahwa kebangkrutan itu bukan hanya kejatuhan finansial. Ada yang bilang setelah itu, Suyatno berubah menjadi orang yang pendiam, jarang berbicara, sering terlihat termenung. Ada yang bahkan mengatakan bahwa malam-malam mereka melihatnya duduk sendirian di pinggir kali, menatap air yang gelap tanpa bergerak, seperti sedang menunggu sesuatu muncul dari kedalaman. Salah satu cerita paling menohok datang dari Bu Nani, yang dulu punya kios kopi dekat pasar lama. Ia masih ingat betul bagaimana keadaan Suyatno kala itu. Mas, kalau kamu lihat dia dulu, badannya kurus kering, matanya cekung, kayak orang yang udah gak punya harapan. Dia bilang ke saya, Bu, saya cuma butuh satu kesempatan, satu aja. Tapi waktu saya tanya kesempatan apa, dia cuma diam. Keadaan itu berlangsung cukup lama. Sampai suatu hari, menurut warga, Suyatno tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Bahkan Pak Mardi yang sering memperhatikannya, tidak melihat bayangan pria itu selama hampir 2 minggu. Orang-orang mengira ia pergi mencari pekerjaan di luar kota. Namun mereka salah. Cerita yang kemudian muncul membuat saya merinding. Menurut beberapa warga, terutama yang usianya lebih tua, ada kabar bahwa Suyatno terlihat di daerah Babelan, berjalan bersama seorang lelaki tua yang tidak dikenal. Lelaki itu, menurut deskripsi mereka, berkulit gelap, tubuhnya kurus, dan membawa tas anyaman besar di punggungnya. Kayak dukun, kata mereka, atau entah apa. Cerita paling jelas datang dari seorang bapak tua bernama Pak Rofik, yang kebetulan saat itu sedang berada di Babelan untuk urusan keluarga. Ia mengaku melihat seseorang yang sangat mirip Suyatno masuk ke sebuah rumah kecil di belakang kebun pisang, dipandu oleh lelaki tua misterius itu. Saya panggil dia, Yat, tapi dia nggak nengok, kayak
enggak dengar, atau pura-pura enggak dengar, dia cuma jalan terus. Ketika Pak Rofik hendak mendekat, lelaki tua itu menoleh dan berkata dengan suara serak, "Jangan ikut campur, biar dia nuntasin bagiannya." Setelah mendengar itu, Pak Rofik mengaku langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Suyatno kembali ke kampung beberapa hari kemudian. Tapi orang-orang bilang ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Wajahnya tampak lebih segar, tapi matanya seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Mata orang yang sudah membuat perjanjian, kata beberapa orang. Mata orang yang sudah menyerahkan sesuatu dalam hidupnya untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Yang paling membuat warga bingung adalah perubahan hidupnya yang terlalu cepat. Dalam hitungan minggu, tiba-tiba ia mampu menyewa bangunan kecil yang kini dikenal sebagai warung Gemah Ripah. Ia mulai merenovasinya, sedikit demi sedikit, membeli peralatan dapur baru, bahkan membeli beberapa bahan makanan dalam jumlah besar. Tidak ada yang tahu dari mana ia mendapatkan semua uang itu. Ketika beberapa warga bertanya, jawabannya selalu singkat, "Rezeki sudah datang," katanya, tapi tidak ada senyum bahagia di wajahnya. Hanya senyum kecil yang datar, seperti senyum orang yang telah menyerah pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ada satu percakapan yang diceritakan oleh Bang Surip, tetangga sebelah warung, yang paling membuat bulu kuduk saya berdiri. Bang Surip pernah bertanya, "Yat, kamu ini habis dapat lotre apa kok tiba-tiba rezekinya lancar?" Suyatno menatapnya lama. Lalu pelan ia berkata, "Rezeki itu ada yang ngatur. Kadang, kita cuma perlu berani ambil jalan yang orang lain gak mau lewati." Bang Surip mengaku saat itu ia merasa ada hawa dingin yang muncul entah dari mana. Semenjak warung itu berdiri dan semakin ramai, kehidupan Suyatno berubah total. Tapi perubahan itu tidak terlihat seperti kebahagiaan. Ia semakin jarang bersosialisasi, semakin jarang terlihat tertawa. Bahkan beberapa pembeli bilang kadang mereka merasakan seperti ada orang lain yang memperhatikan mereka dari belakang dapur. Padahal hanya Suyatno sendirian. Ada seorang pemuda, Randy, yang pernah berkata setelah makan di warung itu, "Kadang saya ngerasa kalau makanan di situ rasanya seperti bukan cuma masakan, seperti ada sesuatu yang lebih dalam. Kayak ada syarat di balik kenikmatannya." Perlahan-lahan, dari cerita-cerita itulah warga mulai menyimpulkan bahwa kebangkrutan Suyatno bukan sekadar jatuh. Itu adalah titik awal. Titik ketika ia merasa tidak punya apa-apa lagi untuk ditukar. Titik ketika seorang manusia cukup putus asa untuk memohon pada hal yang tidak pernah harus didoakan. Dan setelah ia kembali dari Babelan, dengan warung baru dan rezeki yang terlalu deras untuk seorang yang baru bangkit dari dasar hidup, warga mulai yakin akan satu hal. Kebangkitan itu bukan datang dari tangan manusia. Ada harga yang dibayar, harga yang tidak terlihat, namun terus menuntut balasan. Ada satu hal yang selalu membuat saya tidak tenang setiap kali mendengar cerita tentang warung nasi rames Gemah Ripah, Pantangan. Warung sederhana seperti itu biasanya tidak punya aturan aneh. Pembeli datang, lihat lauk, pilih, bayar, selesai. Tapi warung milik Suyatno tidak seperti warung pada umumnya. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak boleh disentuh, dilihat, bahkan ditanyakan. Dan pantangan itu begitu kuat sampai-sampai seluruh warga dayam-dayam mematuhinya tanpa pernah benar-benar tahu alasannya. Hal pertama yang mulai terdengar adalah soal dapur. Tidak ada seorang pun yang pernah diizinkan masuk, bahkan untuk alasan sepele. Pernah suatu kali, seorang ibu yang baru pertama datang bertanya, "Pak, sayurnya masih ada? Saya boleh lihat ke belakang?" Suyatno menoleh perlahan sambil menahan senyum yang tampak dipaksakan. "Duduk saja, Bu," katanya pelan. "Di sini semua sudah saya siapkan, tidak perlu lihat ke dapur." Nada suaranya tenang, tapi ada tekanan halus di balik kata-katanya yang membuat siapapun tidak berani meminta lebih. Lama-lama warga mulai sadar bahwa pintu dapur hampir tidak pernah terbuka. Bahkan saat pekerja pengantar sayur datang, mereka hanya meletakkan pesanan di luar pintu, dan Suyatno mengambilnya sendiri tanpa membiarkan pintu itu terbuka lebih dari sekejap. Seolah, kata Bang Darto suatu sore, di belakang itu bukan dapur, tapi sesuatu yang gak pengen dilihat manusia. Yang paling mencurigakan adalah menu ram spesial. Tidak ada yang tahu apa lauknya. Tidak ada yang pernah bertanya. Orang-orang hanya memesan, makan, lalu pulang dengan perasaan puas aneh. Kalau ada orang baru bertanya soal menunya, pelanggan lama biasanya langsung menggeleng pelan, seperti sedang mengingatkan tanpa kata-kata. Saya pernah mengalaminya sendiri. Waktu itu saya mencoba iseng bertanya pada salah seorang pelanggan yang sedang makan, "Bang, itu lauk apa yang abang ambil barusan?" Dia berhenti sebentar, menatap saya seperti seseorang yang baru tersadar dari mimpi. "Entah," katanya datar. "Saya cuma ngambil." "Enak emang apa?" "Daging ayam." Dia mengernyit.
seolah berusaha mengingat. Enggak, tapi rasanya ia menelan ludah. Rasanya bikin tenang. Setelah itu ia melanjutkan makan tanpa berkata apa-apa lagi. Ada satu kejadian yang membuat pantangan itu semakin diperbincangkan warga. Cerita ini datang dari seorang pemuda bernama Tegar, yang waktu itu baru saja pindah ke kampung sebelah. Ia tidak tahu apa-apa tentang warung itu dan pantangannya. Suatu hari ia memesan rams dan, tanpa rasa curiga, bertanya sambil menunjuk salah satu lauk. "Pak, ini sebenarnya pakai daging apa?" Menurut cerita pelanggan lain, Suyatno berhenti menatap piring. Ia meletakkan sendok pelan-pelan, lalu menatap Tegar tanpa senyum. "Kalau mau makan, makan saja. Kalau tidak mau, banyak warung lain," katanya dengan suara datar namun tegas. Tatapannya dingin, sangat dingin. Tegar tertawa gugup, mencoba mencairkan suasana. "Oh, maaf Pak, saya cuma tanya." Tapi Suyatno tidak menjawab. Ia kembali bekerja seperti tidak ada yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Tegar jatuh sakit. Demam tinggi, muntah-muntah, tapi tidak ada penyebab jelas. Saat ditanya apakah ia makan sesuatu yang mencurigakan, jawabannya selalu sama. "Cuma makan di warung rames itu." Tapi setelah saya nanya lauknya, entah kenapa badan saya langsung gak enak. Ia mulai mengigau, katanya melihat sosok tinggi berdiri di belakang Suyatno saat ia pertama kali memesan. Sosok itu, menurutnya, tidak punya wajah jelas, hanya bayangan hitam yang bergerak seperti kabut. Cerita itu tentu sulit dipercaya. Tapi anehnya, warga tidak menganggapnya lebay. Mereka justru semakin yakin bahwa ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Dan pantangan itu tidak tertulis hanya dirasakan, diwariskan lewat bisik-bisik antar pelanggan. Seolah semua orang diberitahu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saya sendiri pernah memperhatikan bagaimana pelanggan mengambil lauk tanpa pernah benar-benar melihat apa yang mereka ambil. Mereka hanya menunduk sedikit, mengambil sendok, dan seolah tangan mereka dipandu oleh naluri yang tidak wajar. Setelah selesai, mereka makan tanpa curiga, tanpa bertanya, tanpa mempertanyakan sedikit pun apa yang masuk ke tubuh mereka. Seolah rasa enak itu cukup menjadi jawaban. Hal lain yang membuat saya semakin resah adalah cerita dari Bu Ningsih, yang rumahnya berseberangan langsung dengan warung. Ia bilang bahwa setiap malam, ia sering mencium aroma seperti daging direbus. Bukan aroma sedap yang biasa, melainkan aroma pekat yang aneh, yang kadang membuat kepala berputar. Tapi anehnya, kata Bu Ningsih sambil berbisik, aroma itu cuma ada kalau pintu dapur ketutup rapat. Kalau pintunya kebuka sedikit, aromanya malah hilang. Kayak ada sesuatu yang justru nggak boleh keluar. Ada pula sebuah kejadian yang diceritakan oleh Rahmat, tukang galon yang pernah mengantar pesanan air ke warung itu. Ketika ia tanpa sengaja melangkah setengah badan menuju dapur, ia mengaku melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. "Saya kira itu kucing," katanya. "Tapi kok gerakannya kayak orang?" Tapi bukan orang. Badannya kayak melengkung, Mas. Kayak lagi nunggu seseorang ngomong salah. Ketika Rahmat mundur ketakutan, Suyatno muncul dan berdiri di ambang pintu. "Jangan masuk," katanya pelan. "Dapur bukan tempat tamu." Sejak itu, Rahmat tidak pernah mau mengantar galon ke sana lagi. Ia meminta rekannya mengambil alih rute tersebut, bahkan jika harus membayar sedikit lebih mahal lama-kelamaan. Pantangan itu seperti menjadi bagian alami dari warung tersebut. Tidak perlu dijelaskan, tidak perlu ditulis. Semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak boleh disentuh, dilihat, atau ditanya. Dan pantangan itu seperti tumbuh menjadi pagar yang melindungi sesuatu di balik dapur. Sesuatu yang menjadi sumber rasa enak yang terlalu aneh untuk dijelaskan. Dan seiring waktu, pantangan itu tidak lagi terasa seperti aturan manusia, tapi seperti aturan yang ditetapkan oleh sesuatu yang menunggu di balik panci-panci panas. Aku masih ingat betul malam itu, malam Jumat Kliwon yang entah kenapa terasa lebih berat daripada biasanya. Angin dari arah kali kecil di belakang warung berembus dingin, seolah membawa bau besi karatan yang membuat bulu kudukku berdiri. Warga Bekasi yang tinggal satu deret denganku sudah sejak sore mengingatkan, kalau malam ini, mending jangan keluar rumah, apalagi lewat dekat warung Suyatno itu. Aku hanya mengangguk, walau sebenarnya aku tidak pernah benar-benar percaya pada larangan-larangan semacam itu. Tapi tetap saja, ada sesuatu pada malam itu yang membuat langkahku terasa lebih hati-hati ketika aku melewati deretan ruko menuju rumah. Dan seperti biasa, warung nasi ramas Gemah Ripah milik Suyatno tetap saja buka, seolah tak pernah mengenal kata tutup yang aneh. Meski malam sudah larut, masih ada saja pelanggan yang datang. Bukan pelanggan biasa, karena mereka tidak masuk lewat depan. Mereka melipir ke samping warung, membuka tirai lusuh menuju area dapur. Aku hanya sempat melihat punggung mereka, tapi ada satu hal yang membekas. Gerakan mereka terlalu pelan,
seperti tubuh yang dipaksa berjalan. Bukan tubuh yang berjalan karena ingin. Aku memalingkan wajah, berusaha tidak memikirkan hal itu. Namun ketika aku sudah hampir sampai rumah, suara itu muncul lirih, putus-putus, tapi jelas. Jeritan. Bukan jeritan panjang, bukan jeritan dramatis seperti dalam film-film, tapi jeritan pendek tercekik. Seperti suara seseorang yang ingin berteriak tapi mulutnya ditutup kuat. Aku spontan berhenti, menoleh. Suara itu berasal dari arah warung Suyatno. Aku berdiri terpaku, mencoba memastikan apakah itu hanya suaraku sendiri, tapi kemudian terdengar lagi. Lebih pelan, lebih jauh, namun tetap menyayat telinga. Aku bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain, tapi hatiku tak tenang. Apalagi aku tahu, 2 minggu terakhir, ada 2 pedagang sayur dari kampung sebelah yang hilang entah kemana. Dan yang membuat aku makin tak enak adalah bisik-bisik warga. 2 pedagang itu terakhir terlihat mengantar daging pesanan warung Suyatno. Aku sempat ingin lari ke rumah saja, menutup pintu, pura-pura tidur. Tapi entah kenapa kakiku malah melangkah mendekati warung itu. Bukan karena keberanian, tapi justru karena rasa takut yang memaksaku mencari kepastian. Lebih baik tahu daripada dibayangi oleh kemungkinan. Saat aku mendekat, aku melihat pintu belakang warung sedikit terbuka. Dari selannya, asap putih tipis mengambang keluar. Bukan asap wajan, bukan bau sedap masakan, tapi bau yang membuat lambungku mengeras. Bau daging direbus terlalu lama, bercampur sesuatu yang tidak bisa kupahami. Lalu aku mendengar suara lain, bukan jeritan lagi, tapi suara seseorang menggerutu pelan, seperti merah pada sesuatu yang tak terlihat. Suara itu jelas suara Suyatno. Diam, jangan banyak bergerak. Sebentar lagi selesai. Nada suaranya bukan nada orang memasak, lebih seperti seseorang yang sedang menangani sesuatu yang menolak untuk diam. Aku berusaha menahan napas ketika bayangan Suyatno bergerak ke arah pintu. Aku buru-buru bersembunyi di balik tiang listrik, berharap ia tak mendengar langkahku. Namun sebelum pintu tertutup kembali, aku sempat melihat sesuatu dari celah sempit itu, sepotong kain lusuh warna coklat. Seperti pakaian orang yang baru saja digulung. Lalu entah kenapa bergerak sedikit. Seolah dari dalamnya ada sesuatu yang masih bernyawa. Pintu menutup. Suara gembok terdengar. Suara jeritan tercekik itu hilang. Aku ingin pulang, tapi kakiku seperti membeku. Sampai tiba-tiba, dari sampingku ada suara lirih. Suara seorang perempuan tua yang entah sejak kapan berdiri di dekatku. Ia menatapku tanpa kedip, kemudian berkata pelan, "Kalau sampean lihat sesuatu, pura-pura saja tidak melihat. Warning it, sudah lama tidak untuk manusia biasa." Aku terdiam, mencoba mengerti maksudnya. Tapi perempuan itu hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Dulu, sebelum dia buka warung rames itu, keluarganya pernah hampir mati kelaparan. Lalu datanglah orang berbaju hitam, ngasih syarat-syarat aneh. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, pasti ada yang terdengar dari belakang warung." Nafasku tercekat. Maksudnya apa, Bu?" Ia menatapku lama, seperti menimbang apakah aku pantas diberitahu. Lalu ia mendekat, bersuara sangat pelan, seakan takut didengar dinding. "Setiap malam Kliwon yang dimasak di dapur itu bukan cuma untuk makan." Aku merasa tengkukku dingin. Perempuan itu mundur perlahan sambil berbisik, "Kalau sampean sayang sama diri sendiri, mulai malam ini jangan lewat sini lagi." Ketika aku menoleh ingin bertanya lebih lanjut, perempuan itu sudah tidak ada, hilang begitu saja. Seperti ditelan gelap malam, aku akhirnya memutuskan pulang sambil menahan napas. Tapi sepanjang jalan, suara jeritan tercekik tadi terus terngiang. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa sangat yakin satu hal. Apapun yang terjadi di belakang warung Gemah Ripah, bukan sesuatu yang ingin diketahui manusia waras. Karena sejak malam itu, setiap menjelang Kliwon, aku sering terbangun tanpa alasan. Dan selalu ada suara samar dari kejauhan, suara yang sama seperti yang kudengar malam itu. Suara yang seolah memanggil seseorang atau sesuatu. Dan yang paling menakutkan adalah ketika aku sadar, suara itu seperti semakin dekat. Sejak malam Jumat Kliwon itu, hidupku tidak lagi berjalan seperti biasa. Rasa takut yang semula hanya berupa beang-beang, mulai berubah menjadi sesuatu yang nyata. Setiap kali aku melewati gang menuju rumah, ada bisik-bisik warga yang seolah sengaja ditahan-tahan, tapi tetap bocor di telinga siapa saja yang kebetulan lewat. Dan entah kenapa, hampir semuanya kembali mengarah pada satu tempat, warung nasi rames Gemah Ripah milik Suyatno. Baru seminggu setelah kejadian malam itu, desas-desus baru kembali muncul, lebih tajam, lebih berani, dan lebih tak wajar. Semua berawal dari seorang pedagang daging di pasar Kranji yang bercerita lirih pada pelanggan yang kebetulan mendengarnya. Konon, Suyatno berhenti membeli daging dari pasar di bulan terakhir. Padahal warungnya makin ramai. Seharusnya, makin ramai warung,
makin banyak pula kebutuhan dagingnya. Tapi Suyatno malah jarang terlihat membeli apapun. Aneh mas, begitu cerita si pedagang daging yang sampai kini masih terngiang di telingaku. Warungnya rame, tapi beli daging cuma 2 kilo. Lawang warung kecil aja butuh lebih dari itu. Apalagi yang datang ke situ kadang sampai antre. Orang-orang tertawa kecil saat mendengarnya. Tapi tawa itu terdengar kaku, seolah dipaksa. Tak ada yang benar-benar mau menanggapi, namun tak ada juga yang berani menyangkal. Sampai akhirnya seseorang berbisik pelan, kalau bukan beli di pasar, terus dagingnya dari mana ya? Sejak saat itu, pertanyaan itu terus menempel di kepala siapapun yang pernah makan di sana. Dan warga yang sudah lama mencurigai warung itu mulai mengaitkan hal-hal kecil yang selama ini dianggap tidak penting. Mungkin ini hanya kebetulan, tapi terlalu banyak kebetulan membuat orang berpikir sebaliknya. Aku sendiri punya pengalaman yang tak kalah aneh. Suatu sore, aku sengaja memesan seporsi nasi rames dari warung itu untuk dibawa pulang. Bukan untuk dimakan, tapi untuk mencari jawaban dari rasa penasaran yang terus menghantui. Saat aku berdiri menunggu, aku melihat sesuatu yang membuatku menelan ludah. Suyatno mengambil daging dari sebuah panci besar di sampingnya. Tangannya lincah, seolah sudah hafal gerakannya. Tapi setiap kali ia mengambil potong demi potong daging dan meletakkannya di piring pelanggan, jumlah daging di panci itu tak pernah terlihat berkurang. Aku berdiri lama mengamati. 1 porsi, 2 porsi, 5 porsi. Tapi panci itu tetap sama, penuh sampai ke bibirnya. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin dia punya panci cadangan di bawah, pikirku. Tapi aku tidak melihat gerakan ia mengganti panci. Tidak ada suara panci ditarik. Tidak ada perubahan posisi. Semuanya tetap sama. Namun daging yang keluar terus mengalir. Terlalu banyak untuk sesuatu yang seharusnya sudah habis sejak tadi. Saat Suyatno menyodorkan pesananku, aku mencoba bercanda untuk menutupi rasa gugup. Wah, Pak, dagingnya banyak amat. Nggak habis-habis ya stoknya. Suyatno berhenti sebentar. Senyumnya kaku, terlalu kaku untuk disebut ramah. Lalu ia menjawab lirih. Selama saya masih memenuhi syaratnya, dagingnya nggak akan habis. Aku kaget, tak yakin aku mendengar dengan benar. Syarat apa, Pak? Ia menatapku lama. Terlalu lama, sampai aku merasa tak nyaman. Lalu ia membalikan badan tanpa menjawab apapun. Percakapan selesai begitu saja. Dalam perjalanan pulang, aku menatap bungkusan nasi rames itu seolah itu benda asing yang bisa hidup kapan saja. Aku tak berani membuka isinya. Malam itu, aku taruh saja di meja dapur tanpa menyentuhnya. Dan ketika aku bangun pagi-pagi untuk membuangnya, aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual. Daging dalam bungkusan itu berubah warna. Bukan basi, bukan busuk seperti daging biasa, tapi warnanya menghitam seperti darah yang mengering. Baunya seperti kertas terbakar yang bercampur tanah kuburan. Aku langsung membuangnya tanpa pikir panjang. Semakin lama, cerita soal daging yang aneh mulai menyebar. Ada ibu-ibu yang mengatakan kalau daging dari warung itu terlalu lembut sampai seperti tidak punya serat. Ada tukang ojek yang bilang baunya tidak seperti sapi atau ayam. Ada juga seorang pemuda yang bersumpah kalau ia menemukan seuntai rambut panjang hampir 20 cm tersangkut di potongan dagingnya. Rambut itu tipis, halus, dan tidak mungkin berasal dari hewan manapun. Tapi yang paling mengerikan adalah cerita dari salah satu warga lama, seorang lelaki paruh baya yang jarang bicara. Ia mengatakan dengan suara bergetar bahwa ia pernah melihat Suyatno keluar dari gang kecil dekat pemakaman pada dini hari, membawa sesuatu yang dibungkus kain gelap. Saat ia menyapa, Suyatno hanya tersenyum-senyum yang tidak cocok dengan waktu dan tempat. Orang-orang mulai mengaitkan semua ini dengan jeritan malam yang kadang terdengar dari belakang warung. Ada yang percaya, ada yang pura-pura tidak percaya. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang berani lagi makan nasi rames Gemah Ripah setelah matahari terbenam. Yang membuat semuanya semakin gila adalah ketika ada seorang pelanggan lama, Pak Darman, yang tiba-tiba memutuskan membuka mulut setelah bertahun-tahun diam. Dengan suara gemetar ia berkata, "Dulu, sebelum ramai, daging yang dipakai warung itu cuma sedikit. Sejak dia pulang dari Semarang dan ketemu orang yang pakai jubah hitam itu, dagingnya jadi nggak pernah habis. Saya lihat sendiri, panci itu penuh terus, kayak ada yang ngisi dari bawah." Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani menertawakan. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat semua darahku serasa berhenti mengalir. Dan jangan kaget kalau kalian merasa pernah lihat wajah yang gak asing di potongan dagingnya. Saya juga pernah. Setelah malam itu, desos-desus tidak lagi sekadar bisikan. Mereka berubah menjadi ketakutan yang menggantung di udara Bekasi. Seolah semua orang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu yang selama ini hanya mereka bicarakan diam-diam, tapi terus tumbuh, menunggu saat untuk muncul ke permukaan. Dan aku mulai sadar bahwa apapun yang terjadi,
Panci daging itu bukan lagi sekadar alat masak. Ada sesuatu yang bekerja di dalamnya. Sesuatu yang tidak seharusnya diberi makan, namun terus diberi makan. Karena selama syaratnya terus dipenuhi, daging itu memang tidak akan pernah habis. Ada satu hal yang sejak dulu tak pernah mau diceritakan warga Bekasi secara terang-terangan. Mereka lebih suka menyimpan cerita itu di antara gumaman. Seakan jika diucapkan terlalu keras, sesuatu akan bangun dan menoleh. Cerita tentang tamu yang datang ke warung Gemah Ripah, bukan dari pintu depan, bukan pula pelanggan biasa yang ingin membeli nasi rames. Mereka menyebutnya tamu tanpa wajah, sebutan yang awalnya hanya terdengar seperti ejekan. Sampai aku sendiri akhirnya mengalaminya. Semuanya bermula pada suatu malam ketika aku kembali tidak bisa tidur. Suara samar yang entah dari mana, kadang seperti napas, kadang seperti gesekan kain, terus menghantui telingaku. Hingga akhirnya aku memutuskan keluar. Berjalan pelan menuju gang depan rumah. Aku tidak berniat mendekati warung Suyatno, tapi kaki ini seakan membawa sendiri ke arah sana. Warung itu tampak sepi, padahal jam sudah lewat tengah malam. Lampu depannya mati, namun cahaya samar dari dalam dapur tampak menembus sela-sela papan kayu. Cahaya itu bukan cahaya kuning lampu, tapi lebih pucat, seperti cahaya dari api kecil yang tidak stabil. Aku berdiri beberapa meter dari warung itu, bernapas perlahan, mencoba memastikan apakah suara yang tadi menggangguku memang berasal dari sana. Ternyata benar, suara itu semakin jelas ketika aku mendekat. Suara langkah perlahan, seperti kaki yang tidak menyentuh lantai dengan benar. Suara itu berhenti setiap beberapa detik, lalu dimulai lagi, seakan seseorang sedang diseret perlahan. Aku ingin berbalik, tapi kemudian kulihat tirai dapur bergerak. Bukan karena angin, tapi karena seseorang atau sesuatu melewati celah itu. Sosok itu tinggi, kurus, terlalu kurus, kulitnya pucat, seperti kertas yang terlalu lama dijemur. Tapi yang membuat tubuhku hampir limbung adalah bagian wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya permukaan polos tanpa bentuk. Seakan wajah itu belum jadi atau sengaja dihapus seseorang. Dan yang paling mengerikan, sosok itu berjalan dengan langkah mengayun, pelan namun pasti, menuju panci besar yang sering dipakai Suyatno memasak dagingnya. Aku menutup mulut, menahan suara yang hampir pecah dari tenggorokanku. Aku menyandarkan tubuh ke tembok, berharap sosok itu tidak menyadari keberadaanku. Tapi saat ia melewati celah tirai, aku melihat gerakannya seolah mencari. Kepalanya miring ke kanan, lalu ke kiri. Meski tidak punya mata, sepertinya ia bisa merasakan keberadaan apapun di sekitar. Suyatno muncul beberapa detik kemudian. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya. Dan kali ini, ada semacam garis hitam tipis melingkari lehernya, seperti bekas tali atau jeratan yang sudah lama mengering. Ia membawa mangkuk besar, dan suaranya terdengar bergetar ketika ia berkata, "Sudah datang ya? Baik, baik. Malam ini saya sudah siapkan." Sosok tanpa wajah itu tidak menanggapi. Ia hanya berdiri, kepala miring sedikit, seolah menunggu. Suyatno menaruh mangkuk di meja dan mengambil sendok kayu panjang. Ia mulai mengaduk isi panci. Mengaduk dengan gerakan lambat, terlalu lambat seperti ritual, bukan memasak. Kemudian terdengar bunyi kecil, seperti sesuatu yang keras tersentuh sendok kayu. Suyatno berhenti sejenak, menatap panci itu, lalu berbisik, "Maaf, saya tahu waktunya sudah dekat." Cara ia berbicara membuatku merasa seakan panci itu sedang mendengarkan. Setelah itu, Suyatno memasukkan sesuatu dari mangkuk ke dalam panci. Aku tidak bisa melihat jelas bentuknya. Tapi saat ia menjatuhkannya, terdengar seperti benda basah menabrak cairan panas. Sosok tanpa wajah itu perlahan bergerak mendekat. Tubuhnya sedikit menunduk, seakan mencium aroma masakan yang tak bisa dikenali manusia. Tiba-tiba, dari dalam panci, terdengar suara yang bukan suara masakan, bukan desis minyak, bukan air mendidih. Ini suara lain. Suara seperti seseorang yang berusaha berbicara sambil menahan sakit. Suara yang pecah, tercekik, namun jelas. Suara itu memanggil atau memohon. Suyatno memalingkan wajah dan menekan telinganya dengan kedua tangan. Tapi tamu tanpa wajah itu malah mendekat lebih jauh. Kepalanya menunduk hampir menyentuh permukaan cairan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tetap berdiri, menyaksikan itu semua. Setiap bagian tubuhku ingin lari, tapi aku tidak bisa menggerakkan kaki. Kemudian Suyatno berkata, "Tolong, jangan keras-keras. Tetangga bisa dengar." Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang bernegosiasi dengan makhluk yang tak seharusnya diajak bicara. Sosok tanpa wajah itu kemudian mundur. Dan untuk pertama kalinya aku mendengar suaranya. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara perempuan atau laki-laki. Bunyinya datar, hampa, seperti angin yang lewat di antara rongga kosong. Waktu hampir habis. 3 kata itu membuat jantungku seperti berhenti.
Sujeteno gemetar. Lututnya goyah. Ia mengangguk berkali-kali. Ya, saya penuhi. Jangan ambil lagi, tolong. Saya sudah beri semuanya yang diminta. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan menggeleng. Tidak berjalan keluar pintu. Tidak melewati tirai. Ia menghilang begitu saja seperti bayangan yang ditarik kembali ke dalam gelap. Suyatno terduduk. Wajahnya dipenuhi peluh dingin. Ia menutup panci dan berbisik lirih dengan suara parau. Jangan habis dulu. Jangan habis. Aku sadar saat itu bahwa ritual ini bukan sekadar pesugihan biasa. Ini bukan tentang kekayaan, bukan tentang warung yang laris. Ini tentang sesuatu yang harus dipenuhi setiap malam tertentu. Syarat yang terus menagih dan tidak mengenal belas kasihan. Dan di panci itu, entah apa yang sebenarnya sedang disediakan. Aku akhirnya bisa bergerak kembali. Meski tubuhku masih gemetar. Ketika aku berbalik hendak pulang, aku mendengar suara langkah di belakangku, langkah pelan yang bukan milikku. Aku tidak menoleh. Aku hanya mempercepat langkah sampai akhirnya sampai rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Sejak malam itu, aku paham satu hal. Tamu tanpa wajah itu bukan datang untuk makan. Ia datang untuk mengingatkan, dan yang ia ingatkan bukan hal yang ingin didengar manusia manapun. Ada kejadian yang sampai sekarang masih membuat bulu kudukku berdiri setiap kali aku mengingatnya, kejadian yang akhirnya membuat warga Bekasi berhenti menertawakan desas-desus tentang warung Gemah Ripah. Kejadian itu bermula dari seorang pelanggan tetap, seorang karyawan pabrik bernama Joko yang setiap malam mampir untuk membeli nasi rames sepulang shift. Semua orang tahu Joko orangnya ramah, suka bercanda, dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Tapi pada malam itu, ia tidak pulang. Dan justru karena dialah orang yang paling rutin datang ke warung Suyatno, hilangnya Joko menimbulkan lebih dari sekadar kekhawatiran. Ada sesuatu yang janggal sejak awal. Aku ingat betul malam itu, karena aku secara tidak sengaja melihat Joko masuk ke warung. Itu sekitar pukul 9 lewat sedikit, langit mendung, dan angin terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sedang berjalan pulang setelah membeli obat di apotik. Dari keyahan, aku melihat Joko sedang duduk di meja dekat jendela, sambil menunggu pesanannya. Ia sempat melambaikan tangan ketika melihatku. Aku membalas. Tidak ada yang aneh, tidak ada tanda bahaya. Tapi saat itu aku melihat sesuatu yang membuat napasku tersendat. Di balik tirai dapur, ada bayangan seperti tangan panjang yang menggantung di dekat panci besar. Tangan itu terlalu kurus, terlalu panjang, dan bergerak seperti tidak punya tulang. Aku mengedip, dan bayangan itu hilang. Aku sempat berpikir itu hanya ilusi karena lelah. Jadi aku melanjutkan perjalanan pulang. 1 jam kemudian, sekitar pukul 10:30, aku mendengar suara gaduh di gang. Ternyata istri Joko datang mengetuk pintu rumah tetangga sambil menangis. Ia bilang Joko belum pulang, padahal seharusnya jam 9 ia sudah sampai rumah. Ia mencoba menelepon, tapi nomor Joko tidak aktif. Beberapa warga mencoba menenangkannya. Ada yang berencana mencari ke pos satpam pabrik untuk memastikan Joko memang sudah keluar shift. Tapi entah mengapa, ada satu kalimat yang terucap dari mulut salah satu bapek bopak yang membuat suasana mendadak dingin. Tadi Joko makan di warung Suyatno. Kok, akulah. Seketika semua orang saling menatap. Lalu, tanpa komando, beberapa warga memutuskan pergi ke warung Gemah Ripah. Aku ikut. Entah kenapa kakiku ikut melangkah, meski hatiku menolak. Saat kami tiba, warung itu sudah lampu depan mati. Tirai bagian samping tertutup rapat. Tapi ada satu hal yang membuat dada kami sesak. Lampu dapur masih menyala. Warga mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Mereka memanggil nama Suyatno. Tetap tidak ada jawaban. Salah satu bapak mengintip lewat celah jendela warung. Lalu wajahnya langsung memucat. Ia mundur beberapa langkah. Lalu berbisik pelan, "Astagfirullah." Di dalam ada panci gede itu. Tapi warnanya beda. Tak ada yang berani bertanya warna apa. Akhirnya istri Joko mulai menangis lebih keras. Memohon agar pintu diketuk lagi. Ia menjerit memanggil nama suaminya. Kami semua berdiri terpaku. Tidak tahu apakah harus mendobrak atau menunggu sampai Suyatno keluar. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dari dalam. Suara langkah, pelan, tidak wajar. Seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Lalu suara itu berhenti tepat di belakang pintu. Cari siapa? Nadanya datar. Tetapi kami bisa mengenali suara itu. Suara Suyatno. Warga menjawab hampir serempak. "Pak, Joko mana?" "Tadi makan di sini kan?" Istrinya nyari. Ada jeda cukup lama sebelum Suyatno menjawab. Jeda yang terlalu lama untuk dianggap sedang berpikir. Orang itu sudah pulang. Suasana langsung dingin. Istri Joko histeris, memukul-mukul pintu sambil berteriak, "Bohong, dia nggak pulang."
Buka pintunya, Pak. Suyatno tidak menjawab lagi. Hanya hening panjang yang membuat semua orang saling pandang dengan ketakutan. Beberapa warga mulai berbisik takut-takut. Ada yang berkata mungkin Joko pingsan di dalam. Ada yang berkata lebih gelap. Mungkin Joko tidak pernah keluar dari dapur. Seorang warga akhirnya nekat. Ia pergi ke samping warung dan mencoba menarik tirai dapur. Tirai itu sedikit robek di sudutnya. Mungkin akibat angin atau usia. Celah kecil itu cukup untuk melihat bagian dalam dapur. Dan dari celah itu, aku melihat apa yang membuat sampai hari ini aku sulit tidur. Di dapur, panci besar itu terbuka. Uap putih naik perlahan. Di sampingnya, ada sesuatu yang mirip kain robek yang meneteskan cairan merah gelap. Tapi yang lebih mengerikan, di bagian bawah meja dapur, seperti ada benda besar yang baru saja diseret masuk ke kolong. Aku tidak yakin bentuknya apa, tapi aku tahu satu hal. Benda itu tidak seharusnya ada di sana. Warga yang mengintip bersamaku langsung menutup tirai dengan wajah pucat pasi. Lalu berbisik, jangan buka lagi. Ada sesuatu di bawah meja itu. Istri Joko pingsan di tempat. Kami berlarian memanggil ketua RT dan warga lain. Saat kembali 10 menit kemudian, tirai dapur sudah tertutup lebih rapat. Lampu dapur mati, dan suara dari dalam hilang total. Panci itu sudah tidak terlihat. Suyatno pun hilang, benar-benar hilang. Pintu belakang terkunci dari dalam. Tidak mungkin ia keluar lewat sana, tapi ia tidak lagi berada di ruang depan warung. Tidak di dapur, tidak di halaman samping. Dalam waktu 10 menit, ia menghilang seperti ditelan bumi. Dan yang membuat semua orang semakin gemetar adalah ketika salah satu warga sadar. Sendal Joko masih ada di depan warung. Hanya satu pasang sendal terlitek rapi, seperti milik orang yang masuk ke dalam dengan tenang dan tidak pernah keluar lagi. Ketika polisi datang keesokan harinya, warung itu kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada tanda masakan, tidak ada siapapun. Panci besar itu hilang. Meja dapur kosong. Bahkan noda-noda yang tadi malam kami lihat bersih, seolah seseorang membersihkan semuanya dengan sangat teliti. Hanya satu yang tersisa di lantai. Dapur. Sehelai rambut panjang yang menempel di sudut ubin. Terlalu panjang untuk ukuran rambut laki-laki. Terlalu tipis untuk rambut manusia. Sampai hari ini, Joko tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, tidak ada tubuh. Hanya bisik-bisik warga yang semakin keras. Dan sejak kejadian itu, ada satu kalimat yang sering terdengar di gang kami setiap malam. Kalau kau masuk ke warung itu sendirian, jangan harap bisa keluar dengan wajah yang sama. Aku selalu percaya bahwa setiap tempat punya ajalnya sendiri. Tapi yang terjadi pada warung nasi rames Gemah Ripah malam itu bukan ajal yang wajar. Ada sesuatu yang seperti sengaja menarik garis akhir untuk Suyatno. Seolah ada yang punya hak menagih apa yang sudah lama ia janji. Dan kami semua, para warga yang cuma berani membicarakan dari kejauhan, hanya bisa menyaksikan bagaimana seorang manusia dikikis. Habis oleh sesuatu yang tidak pernah bisa kami sebut tanpa suara yang mengecil. Suyatno jatuh sakit mendadak. Begitu kata istrinya. Tapi sakit yang seperti apa? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Badannya kurus dalam hitungan hari, bukan bulan. Matanya cekung seperti orang yang tidak tidur berminggu-minggu. Dan setiap kali orang datang menjenguk, ia hanya memegangi lehernya sambil berbisik lirih, jangan biarkan mereka masuk. Tetap tutup semuanya. Siapa mereka? Tidak ada yang berani menanyakan lebih jauh. Warung Gemah Ripah tetap buka selama beberapa hari pertama Suyatno sakit. Dijaga oleh istrinya, tapi orang-orang mengatakan rasanya sudah berubah. Tidak lagi sedalam dulu. Tidak lagi punya aroma aneh yang entah kenapa membuat orang ketagihan. Bahkan ada yang bilang lauknya jadi cepat habis. Padahal dulu seberapa banyak pun dimasak, panci-pancinya tidak pernah tampak menyusut. Suatu sore, aku melihat sendiri bagaimana Sri, istrinya, berdiri lama sekali di depan etalase kaca. Menatap lauk yang hanya tinggal sedikit sambil memegang kepalanya sendiri. Mukanya pucat, seperti orang yang baru menerima kabar buruk. Aku sempat mendengar dia berbisik, "Kenapa sekarang habis beneran? Kenapa sekarang harus masak lagi?" Kalimat yang dibuat orang-orang saling pandang dengan rasa tak enak malam itu. Ketika kami kira warung akan tutup karena kondisi Suyatno memburuk, lampu-lampu justru menyala lebih terang dari biasanya. Bukan lampu listrik, tapi cahaya kekuningan seperti dari banyak lilin. Padahal tak ada satupun lilin yang terlihat ketika kami berani mendekat di pagi harinya. Di hari ke-7 sakitnya, Suyatno terdengar menjerit. Jeritan panjang yang memecah keheningan malam, seperti suara orang ditarik dari dalam tubuhnya sendiri. Aku terbangun, begitu juga para tetangga di sekitar. Kami berlari ke rumahnya, tapi ketika sampai di halaman, jeritan itu berhenti mendadak. Bukan perlahan memudar hilang begitu saja. Seperti seseorang menekan tombol, istrinya keluar dengan wajah merah basah. "Sudah,"
sudah selesai. Mas Yatno sudah tenang, tapi tidak ada ketenangan dalam suaranya. Dan benar saja, pagi itu kabar menyebar Suyatno meninggal. Yang aneh bukan kematiannya, tapi bagaimana tubuhnya ditemukan. Ringan, kata salah satu tetangga yang ikut memandikan jenazah. Seperti tinggal kulit. Bukan kurus, tapi kosong. Kata kosong itu membuat bulu kuduku berdiri. Warung Gemah Ripah ditutup selama 3 hari. Kami kira setelah itu akan tutup selamanya. Karena tidak ada yang sanggup menggantikan racikan Suyatno yang katanya diwariskan oleh leluhur yang tidak pernah disebutkan namanya. Tapi dugaan kami salah. Pada hari keempat, papan nama warung itu diganti dengan yang baru. Tetap ada kata Gemah Ripah, hanya ditambah nama pemilik. Warung Nasi Rames Gemah Ripah Buning. Buning adalah adik sepupu jauh dari pihak Ibu Sri. Ia tinggal di Karawang. Jarang bergaul. Hampir tidak pernah terdengar kabarnya. Tiba-tiba dia muncul, langsung mengambil alih, langsung mengubah suasana. Yang membuat kami semakin tidak nyaman. Ia membuka warung tepat ketika azan maghrib berkumandang. Sebuah waktu yang biasanya dihindari para pedagang makanan di kampung kami, tapi baginya justru menjadi jam operasional pertama. Warung ini sudah banyak rezekinya, katanya pada warga yang lewat. Sayang kalau dibiarkan kosong. Lagi pula, resepnya masih ada. Masih ada? Dari siapa ia mendapatkannya? Namun yang paling membuatku ingin pergi dari situ adalah bau itu. Bau aneh yang dulu hanya samar-samar tercium setiap kali berdiri di depan warung Suyatno, kini muncul lagi. Lebih kuat, lebih pekat, campuran gurih, asam, dan sesuatu yang tidak manusiawi. Sesuatu yang seperti menguar dari dasar sumur tua. Aku berdiri terlalu lama di depan warung itu, sampai Buning menoleh kepadaku dari balik etalase. Senyumannya seperti senyum orang yang sedang menawarkan sesuatu, tapi matanya kosong. Kosong seperti tubuh Suyatno saat terakhir kali dilihat. Mas mau makan? Tanyanya. Aku menggeleng buru-buru. Enggak, cuma lewat. Dia tertawa pelan. Lewat-lewat juga nanti balik. Yang enak selalu dicari, Mas. Aku ingin pergi saat itu juga. Tapi seorang pelanggan yang baru keluar dari pintu warung membuatku berhenti. Ia membawa bungkus nasi rames di tangannya, tapi wajahnya tampak kebingungan. Loh, tadi saya pesan telur balado, katanya pada Buning. Tapi ini, apa ya, kayak daging, tapi bukan daging. Buning tidak menjawab. Ia hanya memandang pelanggan itu seperti seseorang yang sedang menunggu keputusan. Pelanggannya akhirnya tersenyum canggung. Ya sudahlah, yang penting enak. Kalimat itu membuat jantungku serasa berhenti. Enak, kata yang sama yang selalu dikatakan orang-orang dulu. Kata yang membuat warung itu terus penuh. Kata yang membuat sesuatu entah apa tidak pernah berhenti meminta. Aku berjalan pulang dengan langkah berat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Suyatno, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu aku melihat Buning berdiri di dapur, memotong sesuatu yang bentuknya menyerupai tangan manusia tapi warnanya terlalu pucat untuk hidup, terlalu kenyal untuk mati. Yang lebih parah, aku mendengar seseorang tertawa pelan di belakangnya. Tawa berat yang dulu sering diceritakan warga saat membahas deses-deses pesugihan Suyatno. Tawa yang katanya hanya terdengar pada malam-malam tertentu. Ketika terbangun, aku merasa leherku dingin. Dan entah kenapa, aku teringat kata terakhir Suyatno sebelum meninggal. Jangan biarkan mereka masuk, tapi mereka sudah masuk. Dan sekarang mereka punya pemilik baru. Ada kalimat yang selalu diucapkan orang-orang tua dulu. Tapi baru sekarang aku memahami maknanya. Janji setan tak pernah gratis. Dulu aku menganggapnya hanya bagian dari nasihat untuk menakuti anak kecil agar tidak macam-macam. Tapi setelah semua yang terjadi pada warung nasi rames Gemah Ripah, kata-kata itu terasa seperti kebenaran yang selama ini sengaja disamarkan di balik cerita rakyat. Seolah ada dunia lain yang berjalan beriringan dengan dunia kita. Dan kadang jika seseorang nekat mengetuk pintu yang salah, dunia itu akan membuka diri, menjerat, lalu meminta bayaran. Kematian Suyatno, kehadiran Buning, berubahnya rasa makanan, hilangnya pelanggan 2 minggu lalu, semua itu membuatku yakin bahwa apapun yang menghidupi warung itu dulu belum mati, hanya berpindah tangan, lebih tepatnya berpindah pemilik. Dan aku tidak yakin pemilik barunya memahami apa saja syarat yang harus ia bayar. Sejak Buning membuka warung itu kembali, rasa takut di lingkungan kami tumbuh seperti jamur. Orang-orang tidak membicarakannya secara terang-terangan, tapi aku tahu mereka merasakan hal yang sama. Ada bau aneh yang kadang muncul di malam hari, bau yang membuat tengkuk dingin dan perut mual. Ada suara seperti seseorang yang menyeret sesuatu di lantai dapur warung.
Padahal pintu warung selalu terlihat terkunci rapat. Dan ada satu kejadian yang tidak pernah lagi disebut oleh siapapun, seorang remaja dari kampung sebelah yang masuk untuk membeli nasi sekitar pukul 9 malam. Tapi tidak pernah pulang sampai hari ini polisi datang. Mereka menyelidiki, mereka bertanya pada Buning. Dan Buning hanya menjawab dengan suara pelan, "Dia pulang duluan. Di sini cuma beli minum. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada jejak." Seolah remaja itu benar-benar hilang di udara. Beberapa warga mulai menghindari warung itu, tapi tetap saja ada yang kembali. Dan alasan mereka selalu sama. Entah kenapa, enak banget. Ya, kalimat yang membuat dadaku sesak. Karena dulu, ketika Gemah Ripah pertama kali terkenal, orang-orang juga berkata begitu. Lalu satu persatu mulai ketagihan. Datang, kembali lagi, terutama pada malam tertentu. Malam-malam yang membuat lidah mereka seperti punya ingatan sendiri. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini semua cuma imajinasi kami? Apakah semua deses-deses ini cuma cerita yang dibesarkan rasa takut? Tapi setiap kali aku mencoba berpikir rasional, ada saja kejadian kecil yang mengubah pikiranku. Seperti suara cekikikan lirih yang kudengar dari arah warung 3 malam lalu. Atau bayangan seseorang tanpa kepala yang kulihat dari pantulan kaca jendela rumah saat aku sedang menutup tirai. Namun yang paling membuatku yakin adalah mimpi yang datang terus-menerus. Mimpi tentang dapur gelap Gemah Ripah, tentang panci besar yang isinya menggelegak bukan seperti makanan, tapi seperti sesuatu yang hidup, dan selalu ada tangan pucat yang mengaduknya, tangan yang tidak terhubung dengan tubuh manapun. Di belakangnya, ada suara berat yang berkata, "Janji belum lunas." Suara itu membuatku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan entah kenapa, aku merasa suara itu bukan hanya untuk Suyatno atau Buning, tapi untuk siapapun yang terlalu dekat, terlalu ingin tahu, atau terlalu sering lewat di depan warung itu. Aku mulai menghindar. Tidak berani lewat, tidak berani menoleh. Tapi dunia tidak pernah mempermudah orang yang mencoba lari. Selalu ada sesuatu yang sengaja memancing perhatian. Seperti suatu malam ketika aku mendengar ketukan di pagar rumahku. Ketukan pelan, teratur, dan terlalu sabar untuk disebut manusia. Ketika aku buka pintu sedikit, tidak ada siapapun. Hanya aroma masakan Gemah Ripah yang menyusup lewat angin. Padahal jaraknya lebih dari 100 meter. Aku cuma mau numpang lewat, bisik suara di telingaku. Tidak ada siapapun di sana. Aku menutup pintu dengan panik. Tapi sejak malam itu, aku merasa dipanggil. Setiap kali terdengar suara sendok mengenai piring dari arah warung, jantungku ikut berdegup kencang. Seperti tubuhku mengingat sesuatu yang seharusnya tidak pernah kualami. Atau mungkin, sesuatu yang ingin kualami tapi kutolak. Setiap pesugihan punya masa kontraknya sendiri. Entah berapa lama kontrak warung ini. Entah kapan pembayaran terakhir harus dilakukan. Tapi aku yakin, ketika kontrak itu melewati batas, mereka tidak akan hanya meminta nyawa pemilik. Akan ada tumbal tambahan. Mungkin pelanggan, mungkin warga sekitar, mungkin siapapun yang pernah menyentuh makanan itu. Dan kalau aku boleh jujur, aku takut sekali. Bukan hanya pada apa yang sudah terjadi, tapi pada apa yang mungkin akan terjadi. Karena kisah-kisah semacam ini tidak pernah berhenti hanya pada satu orang. Selalu ada penerus, selalu ada pewaris, selalu ada orang baru yang tergiur oleh rezeki yang datang terlalu cepat, terlalu mudah, terlalu deras. Aku mendengar kabar bahwa Bu Ning sedang mencari pegawai baru untuk membantu di dapur. Entah siapa yang akan mendaftar, tapi siapapun orang itu, aku hanya berharap mereka tidak tersenyum terlalu lebar saat pertama kali mencicipi masakan warung itu. Karena senyum pertama adalah tanda keterikatan. Dan ketika seseorang sudah terikat, tidak ada lagi jalan keluar tanpa kehilangan sesuatu yang besar. Warung Gemah Ripah masih buka sampai hari ini. Lampunya masih menyala setiap malam. Suaranya masih terdengar ramai. Orang-orang masih datang. Ada yang berseloroh bahwa warung itu akan lebih maju dari zaman Suyatno. Karena pemilik barunya lebih berani. Berani melakukan apa? Tidak ada yang benar-benar tahu. Atau mereka pura-pura tidak tahu. Dan aku hanya menceritakan ini untuk satu alasan. Agar orang-orang tahu bahwa apa yang tampak ramai belum tentu diberkati. Apa yang enak belum tentu halal. Dan apa yang hidup dari doa-doa gelap akan selalu meminta bagian dari jiwa manusia. Itulah sababnya. Jagat demit tidak pernah kehabisan cerita. Selalu ada manusia yang merasa dirinya cukup kuat untuk membuat perjanjian. Selalu ada manusia yang mengira ia bisa menang melawan yang tidak kasat mata. Padahal, sejak awal, mereka sudah kalah pada Akernia. Janji setan memang tidak pernah gratis. Dan Gemah Ripah adalah buktinya, kisah nyata dari Bekasi yang entah kapan akan benar-benar berakhir.